Ah. Di tombol bawah ini ada share screen warna hijau di Oh tengah-tengah. ya. Oh ya, oke. Nanti kita tunggu hostnya untuk memberi izin apa tidak. Ya, ini lagi di ini sih belum bisa host disable participant screen sharing, belum bisa. Tidak diizinkan ya. Ya. Enggak, kirain udah ganti cara soalnya kan dulu kayak gitu. Ya, ini host kita Ibu host, Bapak host, siapa di sini ya? Ada PGRI Aceh Singkil. Pak Najur. Kayaknya hostnya. Bukan Pak Najur hostnya dari kantor kalau nggak salah tadi di telepon. Oh ya. Sir. Ya Pak. Sir. Oh, Bang Rafli langsung live dari YouTube ya? Sir. Live sekolah YouTube. Mana? Ya Sir. Iya Pak Bekis. Jadi sekolah mana kena? SMP 1 Gunung Meriah, Rimo. Mantap lah itu ya. Bapak di mana Pak? SMP 1 Singkil. Mic-nya tertutup Pak. Unmute Pak, Pak Bekis. Wow, kita live di YouTube nih. YouTube siapa nih? Kota Simbolik ya, kan? Bang Rafli langsung main YouTube dia live. Siap. Jadi nanti hasil Zoom meeting kita ini bisa langsung diakses di channel Kota Simboling ini. Cakep. Siap. Gimana sih, kapan apa? Sir? Iya Pak. Kapan ke Jawa lagi? Tunggu pandemik mereda Pak. Paling lambat setelah GSMS selesai Pak. Insya Allah. Oh gitu. Iya Pak. Di mana? Universitas apa? Kemarin di UI Pak. Tapi lanjutannya di ISI Jogja. Oh iya. Institut Seni apa tuh? Institut Seni Indonesia. Indonesia, Yogyakarta. Ya? Oh iya. Tinggal sedikit aja. Gimana Pak? Udah tesis belum? Belum lah ya? Sedang nyusun proposal Pak. Semester 3 sekarang Pak. Udah semester 3. Iya Pak. Bidang apa dia tuh di dalamnya? Iya Pak. Kurang jelas Pak. Bidang Jambil di Oh, seni murni, seni lukis juga. Seni lukis. Mantap lah itu, udah ada generasi Singkil ya, yang udah bidang seni di S2 kan? Ya, jadi siap Pak. Rasa belum ada ya? Apa? S2 bidang seni belum ada kan? Singkil saya rasa ya. Belum. Nah, itu baru Yasir, kalau saya ya. Ya Pak, mudah-mudahan cepat selesai Pak. Ya, amin. Itu bisa mengabdikan diri untuk Singkil lagi kan? Siap. Kalau enggak pandemi udah mau PK kita lagi nih. Iya, tuh. Iya. Dipantau juga dia apa tuh di Zoom apa tadi? Mungkin sana udah bisa nggak belum? Oh, belum Pak, nggak bisa Pak. Kita di grup Zoom, grup apa aja Pak, kabupaten. Tapi yang nasional tadi belum juga ya? Belum Pak. Iyalah. Kayaknya kita perlu kesepakatan ini. Apa itu, Pak Yasir? 5 menit lagi harus kita mulai supaya waktu kita lebih optimal kan. Jadi ya paling tidak rekan-rekan seniman kan sudah memahami karena di lapangan nanti kan. Jadi kalaupun tidak masuk asisten atau yang lain karena waktu terbatas kan. Sebentar lagi 1 jam 20 menit lagi kita udah selesai, jam 12 istirahat. Kalau kita bisa selesai setengah jam lebih bagus gitu. Atau kalau memang sebelum masuk hostnya Bang yang perlu dibahas mengenai RPP gitu atau apa, dibahas aja duluan gitu. Oh, Bang Amrul udah masuk ini. Kita mulai aja langsung. Oke, Bang Amrul. Karena kan kalau mengenai waktu juga nanti udah habis. Betul.
Bang Amrul sebagai host mungkin pembawa acara. Langsung Iya, Bang iya. Amrul. Itu udah masuk tuh yang dari PGRI. Antara jaringan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Udah Bang, kita mulai. Mulai. Pak Kabit masuk. Masuk ini Pak Kabit. Pak Kabit Pak bikin Kabit. ya kita. Bu Saimah mana, Pak? Ada yang mempule no kira. Anak dara anak Ada yang mau nikah ya. Bu Suai suaranya belum diaktifkan, Bu. Halo. Yang dari Semuanya. dinas suaranya belum diaktifkan. Tombol mikrofon, Bu. Tombol mikrofonnya yang PGRI, PGRI. Halo, halo. Nah, bagus. Tidak mau masuk. Masuk. Esman, Esman. Mengapa Pak Ika? Ini kemakuannya dah. Itu baby. Esman. Nantu. Host kita Pak Najur Grehen, Pak Kabit. Ya, share. Pak, mohon izin untuk share screen Pak, supaya bisa kita bahas RPP-nya Pak. Begini, kita menunggu yang dari kementerian udah masuk atau belum? Oh, siap Pak. Berarti mereka ikut gabung juga Pak? Iya, ikut gabung. Tapi ini Bapak bingung nih untuk matikan suara, hidupkan suara, Bapak bingung nih. Bapak bukan di kantor ini. Ya, yang matikan suara nanti masing-masing aja Pak. Kalau memang punya kesadaran, kalau enggak kan ribut. Gini ya Bapak kirim linknya ke apa Yasir Bapak jadikan apa? Bapak jadikan apa namanya itu Moderator. Host. Co-host atau host? Host lah, host ya. Jadi nanti linknya Bapak kirim diatur oleh di sana nanti. Jadi ikut mematikan lah kalau kacau kali ya. Siap Pak. Ya. Nanti mau ya. Takut. Kalau kamu quit kayaknya ada dia. Waalaikumsalam. Ini tadi. Iya, nanti. Iya, nanti. Jadi nanti. Ini sih. Kita mau belakang. Amrul tadi belum gabung. Amrul? Enggak. Di kok. Rol? Bang Amrul. Miki ya. Di kok Rol. Enggak mau gabung dari itu. Enggak, tapi enggak kira-keluarkan kira-keluarkan. Oh. Bang Amrul bantu. Weh.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Sorry ya jaringan tadi putus. Maklum ini. Pak Amrul ini keluar masuk. Sorry Pak, tahulah Teluk Rumbia gitu. Bapak Ibu, mohon bersabar karena memang saya sudah mendapatkan arahan dari Kemendikbud untuk menunggu sebentar karena mereka juga punya masalah di sana. Jadi sedang memperbaiki kabupaten kota lainnya. Jadi kita mau bersabar sebentar Pak Amrul, Pak Yasir dan lain sebagainya, teman-teman lainnya untuk itu Pak Yasir sudah jadi host itu ya. Tolong saya Pak Yasir karena memang saya kurang memahami IT nampaknya nih. Nanti apa-apa pula yang saya buat. Siap. Jadi begitu Pak Amrul, bersabar sedikit menunggu instruksi dari kementerian. Tapi alhamdulillah saya melihat Zoom kita ini bagus ini dan yang masuk pun saya melihat tadi sudah ada 40 orang lebih. Ya. Jadi dari pusat ada gabung sama kita, Pak? Ya gabung, wajib gabung Pak Amrul. Wajib gabung dengan kita, kan mereka lah yang bikin yang membawa arah acara kita ini kemana dan bagaimana kan mereka. Kalau kita kan hanya menunggu. Nanti kalau kita meraba-raba kan, entah apa yang kita harus buat gitu. Oke Pak. Tapi sudah tidak apa-apa itu Pak Yasir sudah jadi host itu. Jadi artinya Pak Yasir, kalau ada yang masuk terima nanti Pak Yasir ya. Siap Pak. Nah, jadi Bapak cara mematikan untuk orang lain, cara menonaktifkan moodnya itu pun Bapak nggak tahu. Nah, jadi ini nampaknya tugas ganda ini Pak Yasir nih hari ini. Siap. Nah, nanti kalau fungsi kan kacau kalau hidup semua kan. Itulah fungsinya Pak. Ada orang-orang terpilih masuk gitu Pak ya. Iya, makanya. Mana yang lain ini? Coba suaranya. Yang lain mana ini? Yang lain saling sapa lah. Halo, hadir. Oh, mantap. Siapa namanya? Saya Zubaidi Pak dari Seniman UPTD SPF SDN 1 Pasar. Alhamdulillah. Pak Kabit. Iya Pak. Saya lihat ada satu peserta kita nih kayaknya menunggu menunggu penghulu nih. Menunggu masuk. Menunggu penghulu datang. Oh, Marak mulai ya. Ya alhamdulillah. Kayaknya Anak anak asistennya langsung. betul. Asistennya langsung ya. Ya. Pokoknya berakhir GSMS, proses tetap berlanjut. Cintaku bersemi di GSMS. Oh. Kegiatan lain mulai ada, tapi proses itu tetap harus jalan. Rezeki anak soleh. Rafli tadi mana? Rafli, Wanhar. Kok diam-diam aja? Tadi katanya mau nyanyi. Aceh Sikil Enda mana? Mana Wanharnya? Wanhar, Rafli, Kota Simboling. Dari Biskang mana? Dari Biskang. Yang dari Singkohor, Kota Baharu. Simpang Kanan. Tapi kayaknya yang masuk sudah 40 orang nih. Ini dengan siapa ini? Amelia ya? 37 orang, Pak. 37 ya? 37. Ya. Artinya sudah ini ya, sudah sudah hanya 3 orang lagi yang belum masuk. Ini, halo, assalamualaikum Pak. Halo, Kota Baru ada. Nah, ini sudah lama saya nggak ke Danau Bungara ini. Iya. Jadi udah kepingin ke sana juga kan? Bisa mancing situ Pak kan? Bisa. Apa ikannya Pak? Mujair sama gurami. Oh, mak.
Mantap itu. Iya, iya. Ya, selamat mengikuti, Pak. Tenang, kalau masalah apa nanti kita bergabung dengan orang-orang pintar ini. Iya, Artinya kalau masalah RPP, saya pikir nggak perlu kita ragukan itu. iya, iya. Nah, jadi nggak perlu terbebani dengan RPP sehingga semangat kita untuk mengajar seninya itu terabaikan. Jangan fokus ke RPP, kita fokus ke seninya. Siap. Nah, ya, Pak. Iya. Wanhar mana ini Wanhar? Siap, hadir. Oh, hadir ya. Oh, mantap deh. Hadirlah. Saya Abang teringat dengan ini. Ketika menarik pancing itu, lalu tanggungnya putus. Nah, itu yang teringat Abang. Siap. Tapi kalau ke situ untuk yang kedua kalinya Bang segan. Nah, kalau yang kedua kalinya udah bayar nanti. Boleh. Kalau bayar boleh. Berapa sekilo? Ah, gila. Ya. Nah, boleh bayar. Beli rokok. Ya, Bang Amrul udah masuk, Bang Amrul? Udah mau dari tadi. Perumus Ya, pula iyalah, belakang. Udah. Perumus nggak boleh belakangan. Sorry, mudah-mudahan lampu nggak mati, Pak. Kalau mati lampu sama sinyalnya hilang nih. Ya mudah-mudahan lah Pak Amrul jangan mati lampu Pak. Ini asisten atau seniman dengan siapa ini? Malajur. Ah, Pak Bilkis. Oh, ya. Gimana Pak Malajur? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Caranya. Ah, alhamdulillah. Jadi, Ngikuti di mana itu Pak? Di rumah ya? Di rumah Pak. Yang perlu dihadirkan mungkin ini Nampak orang-orang seni itu kelihatannya. Mana itu? Kelihatan dari dinding-dindingnya itu penuh dengan seni. Enggak lah. Ada Pak. Jadi ya? Biasa. Izin Pak, dari pusat sudah bergabung Pak. Oh ya. Baik. Si Yasir, Bapak minta nanti kalau memang sudah acara, tolong hidupkan saja yang bicara gitu, supaya jangan kacau kita kan. Siap Pak. Nah, Bapak nggak tahu ngaturnya, karena memang di handphone, Bapak juga nggak tahu gimana caranya, bingung Bapak. Siap Pak. Baik. Gagah kali Pak Yasir. Pak Cocok lah Yasir. jadi host. Baik Pak, berarti kita sudah bisa mulai Pak ya? Boleh. Tanya dengan yang dari teman yang dari Jakarta tadi, coba tanya ke beliau apakah sudah boleh dimulai yang dari kementerian. Baik Pak, langsung saja dari Bapak Ibu di ketahanan kebudayaan, apakah sudah bisa kita mulai?
Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan Iya. Pak. Bapak Ibu sudah bisa dimulai untuk diskusinya untuk Aceh Singkil. Sudah Pak. Semuanya sebelumnya sudah lengkap semua ya Pak ya. Insya Allah sudah Pak. Sudah hanya 3 orang yang belum masuk. Iya. Tidak apa-apa, nanti kita sesuaikan. Siap Bapak. Silakan Bapak bisa dimulai. Pak Yasir, silakan Pak Yasir. Kita tunjuk pemandu protokol kita hari ini Pak Amrul. Mungkin hostnya Pak Amrul, nanti saya bagian untuk menjelaskan RPP yang sudah saya buat. Silahkan Pak Amrul, Abang Dagami. Izin Bapak Yasir. Ya. Iya Pak. Untuk Zoom-nya bisa tolong di-record Pak ya. Oh. Di sini ada fitur record-nya supaya nanti untuk notulensinya kan kebutuhan notulensi dari dinasnya bisa dari recording-nya. Siap Pak. Ya, terima kasih. Siap. Oke, teman-teman, Bapak Ibu izin untuk merekod ya, merekam kegiatan kita hari ini. Oke, Sir. Oke, Bang, silakan Bang Amrul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, menjelang siang. Cuaca hari ini mendung, tapi mudah-mudahan kita tidak berhati mendung dan tetap semangat. Sebelumnya saya mohon maaf ini ya, karena menggunakan handphone, kebetulan laptop saya jaringannya ini bermasalah. Jadi mengingat waktu kita sudah hampir jam 11 kurang beberapa menit, kita lanjut saja terus tanpa ya banyak basa-basi atau perpanjang lagi. Jadi dalam kesempatan ini di ruangan ini kita akan membahas masalah RPP sesuai dengan karakteristik daerah kita dan keahlian seniman masing-masing. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada kawan-kawan yang memiliki RPP nantinya bisa mempresentasikan RPP yang sudah disusun dan nanti kita memberikan masukan-masukan sesuai dengan seni yang digelutinya. Mungkin tahap pertama bisa kita serahkan langsung kepada saudara kita M. Yasir memaparkan sedikit tentang RPP yang sudah disusun sesuai dengan seni yang digeluti M. Yasir. Kami persilahkan Yasir. Baik, terima kasih kepada Bapak Amrul atas kesempatannya. Tadi di ruang utama dan di ruang grup tadi ada Pak Zubaidi juga mau presentasi. Jadi Pak Zubaidi duluan atau saya duluan? Boleh, saya juga boleh duluan. Oke, monggo Pak Zubaidi dulu. Nanti setelah Pak Zubaidi baru saya. Baik, silakan sebentar. Pak Zubaidi. Oke, baik. Ini yang Word atau PDF ya? Bas, bisa dua-duanya. Oh ya, yang PDF aja ya? Boleh, bisa. Sebentar. Izin share screen. Belum muncul. Harus sekali lagi ya. Ya. Sudah? Belum ada. Di sini masih host disable participant screen sharing. Hostnya. Host kita PGRI Aceh Singkil. Oh, mana nih PGRI? Mungkin Bapak PGRI Aceh Singkil
atau Ibu? Mohon izin share screen-nya. Yasir kan juga host. Yasir. Bagian share screen tidak ada Pak. Tidak ada ya? Oke, sekarang saya host. Boleh Zubaidi coba. Oke, Coba sudah. diulangi. Sudah diklik. Belum ada ya? Atau begini, saya coba share punya saya terlebih dahulu. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan di layar masing-masing? Sudah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Zubaidi, kita gantian dulu ya. Iya, Mungkin boleh, saya boleh. aja dulu supaya lebih cepat. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan RPP yang saya buat semalam. Jadi ini hanya global secara besar, bahwa dalam 16 pertemuan ke depan saya memecah-mecahnya menjadi tiga bagian karya yang akan dibuat. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya M. Yasir. Saya selama ini berkegiatan sebagai seniman, melukis dan karya seni rupa lainnya. Sekolah penempatan saya di SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Singkil. Sebelumnya kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Kabid Kebudayaan Aceh Singkil, Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Singkil, dan dari pusat Bapak dari Ketahanan Kebudayaan, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia pada hari ini. Adapun kompetisi dasar yang saya tulis atau saya rencanakan ke depan itu adalah mengidentifikasi potensi dan ragam karya seni rupa Aceh Singkil. Yang kedua, membuat ragam karya seni rupa Aceh Singkil. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat pada materi minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu saya buat langsung secara umum. Nanti setelah pertemuan ini baru kita akan pecah-pecah menjadi lebih detail. Jadi insya Allah tadi saya dapat informasi dari Bapak Kabid bahwa hari Senin kita akan mengadakan pertemuan dalam rangka penyusunan RPP. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan secara umum saja. Nah, materinya pertama itu perkenalan atau memperkenalkan GSMS. Itu minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu dilanjutkan menjelaskan materi pembelajaran secara umum. Kemudian yang ketiga, ragam potensi seni budaya yang ada di Aceh Singkil. Nah, tujuannya pertama itu siswa mampu memahami kegiatan GSMS. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi potensi seni budaya Aceh Singkil. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengapresiasi benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang keempat, siswa dapat membuat karya seni. Itu minggu 1 dan minggu kelima. Itu langkah-langkahnya mungkin secara umum juga. Yang pertama, menjelaskan GSMS melalui tayangan video ataupun foto. Kemudian menonton rekaman proses pembuatan karya, menunjukkan benda karya asli, mengunjungi rumah adat Aceh Singkil, dan melukis di lokasi rumah adat Singkil. Nah, tujuannya adalah kenapa saya mengadakan melukis di tempat, ini supaya siswa atau peserta didik, kebetulan saya SMP, mungkin agak lebih mudah ketimbang mengajak anak SD jalan-jalan, misalnya ke lokasi yang ada kaitannya dengan seni budaya Singkil. Jadi tujuan saya untuk membawa mereka ke lokasi di sana supaya mereka tahu bahwa ini loh rumah adat kita dan ini adalah benda-benda yang ada di dalamnya atau bentuk-bentuk ukiran yang ada di rumah adat. Nah, mereka melukis di sana bukan melukis bentuk rumah adatnya karena itu sangat berat, tapi mereka bisa melukis benda-benda di sekitarnya seperti daun, pohon, atau pas bunga ataupun alam benda di sekitarnya. Nah, yang minggu berikutnya 6 sampai dengan 10 itu materinya adalah mengidentifikasi dan membuat ragam motif hias seni rupa Aceh Singkil. Nah, dalam hal ini rencana saya Kasab Sulam Emas. Kenapa saya pilih itu? Karena saat ini Kasab Sulam Emas itu masuk dalam anugerah pesona Indonesia. Di samping itu ada seperti semacam hubungan
kegiatan GSMS ini dan kegiatan-kegiatan Kemendikbud lainnya. Nah, di sana tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk dan nilai-nilai dalam ragam motif hias Aceh Singkil. Yang kedua, siswa mampu membuat karya ragam motif hias Aceh Singkil. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan atau menjelaskan karya di depan umum, minimal teman sebayanya. Itu pertemuan minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menonton tayangan video dan gambar ragam hias Kabupaten Aceh Singkil. Yang kedua, menunjukkan benda karya aslinya. Yang ketiga, mengunjungi tempat pembuatan karya Kasab Sulam Emas ataupun sanggar ataupun galeri yang ada di sekitar kita. Kalau di Rimo ada sanggar galerinya, kalau tidak salah di Singkil juga ada galeri benda-benda Kasab Sulam Emas itu. Kemudian berikutnya saya mencoba mereka akan membuat karya ragam motif hias sederhana motif Aceh Singkil. Itu minggu ke-6 sampai dengan ke-10. Minggu berikutnya, minggu 11 sampai minggu 15, materinya adalah mengidentifikasi dan benda artefak bersejarah Aceh Singkil. Materi yang kedua itu membuat karya sederhana di komplek peninggalan bersejarah Aceh Singkil. Tujuannya adalah siswa dapat melihat langsung benda-benda bersejarah Aceh Singkil. Siswa dapat merasakan lingkungan di sekitar lokasi bersejarah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menumbuhkan rasa apresiasi terhadap karya atau benda-benda sejarah. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling menghargai. Itu adalah tujuan dari proses pembelajaran minggu 11 sampai 15. Langkah-langkahnya menjelaskan tentang karya akhir dalam proses kegiatan GSMS. Itu yang pertama. Jadi ini satu bulan atau 6 minggu sebelum GSMS berakhir, saya akan menjelaskan bahwa proyek kita adalah ini atau pembuatan karya kita adalah ini. Kemudian yang kedua, menayangkan video dan foto lokasi bersejarah Aceh Singkil. Kemudian yang ketiga, mengunjungi lokasi bersejarah Aceh Singkil. Jadi banyak sebetulnya lokasi bersejarah Aceh Singkil yang sebetulnya bisa kita eksplor, bisa kita dokumentasikan, dan bisa dikunjungi oleh putra-putri Aceh Singkil. Kemudian yang keempat adalah berkarya di lokasi bersejarah Aceh Singkil. Nah, di sana seperti poin minggu pertama itu sampai dengan minggu kelima, supaya mereka merasakan sensasi atau atmosfer lingkungan di sana, bahwa ternyata ini benda-benda atau tempat-tempat bersejarah Aceh Singkil. Nah, minggu terakhir, minggu ke-16 itu persiapan pameran. Nah, di sini tujuannya adalah untuk finishing karya dengan membingkai. Nah, kalau seandainya lukisan mereka adalah dari kanvas atau dari kertas, maka finishingnya dengan bingkai. Kalau seandainya nanti karyanya adalah karya sulam atau karya kerajinan tangan, nanti kita bingkai atau kita buat tatakannya atau tempat dudukannya. Nah, yang kedua, siswa mempersiapkan semua karya untuk dipamerkan. Itu minggu ke-16. Langkah-langkahnya mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat bingkai secara bersama-sama. Yang ketiga, menggunakan bahan seadanya, namun layak untuk dipamerkan. Nah, kemudian ada pun nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses kegiatan saya nantinya di SMP 1 Gunung Meriah. Yang pertama, menghadirkan pengalaman nyata proses penciptaan karya pada peserta didik, atau dalam istilah teorinya in and through, di dalam dan mengalami, itu istilahnya, atau pengalaman mengalami. Kemudian yang kedua, nilainya adalah menciptakan karya yang berbentuk fisik dan memiliki makna. Itu eksternalnya atau benda karya hasil jadinya. Yang ketiga, nilainya adalah menumbuhkan rasa apresiasi dan saling menghargai atau toleransi. Itu internal yang masuk dalam jiwa diri peserta didik. Nah, di sini sebenarnya kegiatan GSMS ini saya melihat lebih kepada seniman mampu memantik atau menjadi pemicu supaya anak-anak itu mampu melepaskan ekspresi di idenya, supaya tidak malu atau supaya mau menyatakan pendapatnya, mampu menghargai orang lain, dan tidak lupa dengan potensi budaya, seni budaya, atau kearifan lokal. Sehingga mereka paling tidak dengan kegiatan GSMS ini mendapatkan informasi sekaligus bisa berkarya. Nah, tentu RPP saya ini sangat tidak baku,
karena pada prinsipnya kurikulum itu atau bagian dari RPP itu adalah prinsipnya fleksibel, menyesuaikan dari keadaan saat kita mengajar nanti. Namun kita perlu panduannya atau garis besarnya sehingga kita tetap memiliki tujuan untuk pembuatan karya. Jadi ini masih secara umum, nanti kita akan pecah-pecah menjadi 16 kali pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Amrul Badri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Emi Yasir yang sudah menyampaikan pemaparan tentang RPP yang disusun oleh Saudara Emi Yasir. Jadi sekilas kalau saya sendiri melihat rancangan RPP yang sudah disusun oleh Saudara Emi Yasir ini memang sudah seperti yang diharapkan oleh direktorat dari pusat, sebagaimana seni itu bukan hanya mengajarkan seninya, tetapi memberikan atau mengenalkan kepada masyarakat, kepada siswa nanti tentang nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita sendiri. Namun karena sedikit ini Yasir ya, saya melihat memang ini mudah-mudahan mampu nanti ya, karena memang banyak di lapangan saya lihat. Takutnya tidak sesuai nanti pemasukan dengan pengeluaran gitu kan. Otomatis kan yang dari Rimo ke rumah adat itu kan lumayan jauh jaraknya gitu kan. Kemudian daerah cagar budaya, tapi perlu juga nanti Yasir, Saudara Yasir kan, ditambahkan di RPP-nya itu diselingi dalam penyampaian materinya nanti. Supaya dijelaskan sedikit, ya misalnya kalau di rumah adat nanti disampaikan juga, karena identiknya kita di daerah itu kan, walaupun dia ukiran ataupun jenis motif itu kan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat Singkil. Jadi bisa nanti dipelajari sedikit dan bisa disampaikan juga kepada siswa, misalnya kalau di Singkil itu ada namanya pucuk rebung atau apa gitu kan. Nanti bisa disampaikan ini maknanya apa dalam kehidupan masyarakat Singkil, itu maknanya apa, bisa dijelaskan. Kemudian kalau memang nanti berada di daerah cagar budaya, mungkin bisa juga disampaikan sedikit tentang sejarah cagar budaya itu. Kalau dia memang makam ataupun komplek peninggalan sejarah atau cagar budaya, bisa disampaikan juga sedikit kepada siswanya. Namun untuk pendalaman nanti untuk di pemantapan kita bisa diskusi langsung sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa ada waktu nanti kita agendakan untuk pertemuan untuk menyusun lebih rinci masing-masing RPP sesuai dengan seni yang digelutinya. Mungkin itu sedikit tambahan masukan dari saya. Mungkin ada dari kawan-kawan dari tim promos nih, dari dinas bisa menambahkan. Kami persilahkan. Pak Amrul? Ya. Pak Amrul? Dari ada sedikit nih. Ya. Mau komen? Ya, silakan. Ya. Sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yasir tentang RPP-nya. Ya. Bahwa tadi juga sudah dijelaskan RPP itu kalau saya lihat ya. Memang ada beberapa hal yang perlu barangkali sedikit untuk dikoreksi ya, karena kunjungan-kunjungan ke daerah membebani siswa dengan dana ya ke daerah-daerah yang mau dituju, katakan ke kemana-mana, itu akan melibatkan siswa dengan kos yang mungkin juga tidak sedikit ya. Kalau 1-2 lokasi dikunjungi itu tentu akan memberatkan siswa. Karena yang penting barangkali di sini yang perlu kita ingat bahwa di akhir dari sesi kita ini nanti, kegiatan GSM ini adalah pamerannya itu.
pameran. Jadi Ya. kita dari semua seniman tentu berharap bahwa apa yang kita tampilkan di akhir kegiatan ini nanti adalah yang terbaik. Kalau betul. kita banyak melakukan kegiatan yang bukan langsung ke praktek, saya khawatir hasil yang kita capai tentu tidak begitu memuaskan. Untuk itu barangkali kepada kita semua nanti di lapangan memang tadi Pak Yasir sudah menyampaikan bahwa RPP itu hanya sebagai acuan saja, bisa saja berubah pada saat praktek ya, melaksanakan kegiatan itu. Kita berharap itu di RPP itu bisa saja seperti itu, tapi pada saat kita melakukan kegiatan itu kalau bisa lebih banyak prakteknya. Apalagi seni lukis ya, tentu kita ingin bahwa seni lukis itu hasilnya akan menampilkan sebuah pameran yang baik dan layak untuk ditampilkan. Barangkali itu sedikit sebagai masukan saya sampaikan di sini, bukan hanya kepada Yasir, tapi kepada semua seniman yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bekis ya. Izin merespon sedikit, Bang Amrul. Ya, silahkan. Mohon izin waktunya sebentar. Saya terima kasih atas masukan dari Bang Amrul dan Pak Bekis. Ini sangat berarti bagi saya. Nah, pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini hanya sebagai gambaran umum dan bisa berubah karena dari 16 kali pertemuan, kalau hanya 3 hari itu melakukan kunjungan ke lokasi supaya siswa itu tidak bosan di dalam kelas, maka itu hanya sekitar 10% dari 16 kali pertemuan, mungkin 20%. Dan memang kita juga terkendala saat ini kan corona masih ada di Indonesia, makanya itu sebetulnya saya lupa menyampaikan, itu juga tergantung dari izin dari sekolah apakah membolehkan atau tidak melakukan pembelajaran di luar sekolah. Nah, namun pada prinsipnya bahwa kurikulum yang saya sampaikan tadi itu untuk memantik kita semua, bahwa ide-ide yang saya sampaikan supaya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman seniman semua untuk bisa mencatatkan idenya dulu gitu. Jadi dicatatkan dulu supaya besok kita bagi-bagi ketika pertemuan hari Senin nanti. Jadi pada intinya saya ingin memantik kita semua supaya jika ada ide-ide yang ada kaitannya dengan kebudayaan Aceh Singkil, kita catatkan terlebih dahulu, nanti kita list, kita daftar, baru kita pecah-pecah dan kita bagi-bagi untuk teman-teman seniman lainnya. Itu respon saya sedikit, saya kembalikan kepada Bang Amrul. Terima kasih. Oke, terima kasih Yasir. Kami tanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Alyasmudin Bekis. Memang yang kita harapkan itu seperti yang disampaikan Pak Alyasmudin Bekis tadi, bahwa di pamerannya. Namun di samping itu Pak, kita juga mengharapkan pemahaman dari siswa kita itu tentang seni dan budaya yang ada di daerah kita, itu juga sangat penting kita masukkan dalam nanti metode ajar atau materi ajar nanti. Memang kalau mampu, apalagi ini kan saudara Yasir, dia kan konsentrasinya kan seni rupa. Jadi seni rupa itu kan kalau di dalam ruangan kan mungkin apa yang mau dilukis nanti atau digambar itu kan kurang menarik. Jadi kalau memang sekolahnya mengizinkan dan situasi kita di lapangan mengizinkan, kita boleh bergerak ke lapangan atau turun ke lapangan, memang saya mendukung juga. Ini tujuannya untuk mengenalkan kepada siswa kita, terutama sekarang ini Aceh Singkil, siswa-siswa kita itu banyak nggak tahu Pak, di mana objek-objek yang sangat berharga atau nilai-nilai budayanya itu ada. Siswa-siswa kita mulai dari SD sampai SMA, bisa kita katakan 80% itu tidak tahu apa itu rumah adat, apa itu cagar budaya, dan mana objek-objek budaya yang ada di Aceh Singkil. Mungkin dengan kreativitas saudara Emi Yasir nanti bisa menumbuhkan semangat
terutama dia, apalagi dia, saudara Imasir kan masuk di SMP, udah anak remaja. Mungkin ini bisa menumbuhkan keinginan bagi siswa itu nanti untuk lebih mencintai seni itu sendiri. Mungkin itu aja Pak tanggapan. Kemudian kita persilahkan kepada kawan-kawan yang lain atau dari dinas memberikan masukan mengenai RPP yang sudah dipaparkan oleh saudara M. Yasir. Kami persilahkan. Atau ada dari yang lain, kawan-kawan yang lain bisa memberikan masukan atau tanggapan. Halo, Pak Bos. Ya. Pak Bos. Ya. Ini mau tambah sedikit nih. Ya. Mau tanya saja apa Pak Kabit nanti yang jawab atau Pak Bos. Boleh kan? Sebetulnya peran tim perumus itu merumuskan tentang apa? Iya, memberikan masukan terhadap ini. Termasuk RPP itu kita supaya materinya itu ya bisa memberikan nilai-nilai budaya, terutama budaya ya sesuai dengan daerah kita. Masukan gitu, bukan merumuskan sesuatu gitu. Ada yang rumuskan karena namanya tim perumus ini. Iya. Berpikir betul. kan. Kalau kita merumuskan semua kan itu kan kita berbagai dari aspek kesenian. Dan seperti yang kita dengarkan kemarin dari pusat Pak Bekis kan, kita kan tidak mengacu kepada kurikulum pembelajaran di sekolah. Bukan itu jadi patokan utama kita. Tetapi bagaimana di dalam penyusunan RPP ini sebagai supaya ada terarah nanti dalam seniman mengajar itu adalah acuan. Oh, hari ini saya mau sampaikan ini, pertemuan kedua ini kita bisa menyampaikan ini, dan pertemuan selanjutnya ada arahannya gitu, Pak. Nah, jadi disinilah kita beri masukan, kita rumuskan bersama-sama di sini sesuai dengan seni yang digeluti oleh seniman itu masing-masing. Oke, Pak Aliasmudin, Pak Bekis, mungkin ada tambahan atau memang seperti apa merumuskan itu? Iya, maksud saya begini kan. Tim perumus itu sejauh mana dia bisa masuk ke dalam seniman itu sendiri, memberikan ataukah bagaimana? Apakah dia langsung memberikan arahan atau merumuskan yang lain-lain, atau apa ada yang sesuatu yang penting yang harus dirumuskan? Iya. Bagaimana peran dia langsung ke seniman itu, peran tim perumus itu? Kalau menurut pandangan saya, Pak Bekis ya, kami bukan misalnya mengatur secara pasti terus metode atau materi yang disampaikan oleh para seniman, tapi kita memberikan arahan, memberikan masukan supaya di dalam materi yang di dalam pengajaran nanti itu bisa mengangkat nilai-nilai budaya kedaerahan selain budaya-budaya nasional, terutama misalnya seni ini kan umum, Pak Bekis. Ada seni lukis, ada seni tari. Nanti kan sedikit juga disampaikan. Seperti Pak Bekis kan teater ya, seni teater. Ya, bisa juga disampaikan dalam materi awal pengenalan apa itu seni teater. Kemudian kalau Pak Bekis mengangkat dalam pelatihan pembelajaran nanti itu mengangkat tentang atau mitos atau legenda yang ada di Aceh Singkil, itu kan Pak Bekis bisa misalnya apa yang lalu Pak Bekis Aulay lupa saya judulnya, itu kan bisa disampaikan dalam makna-makna dari yang diangkat itu kepada siswa. Seperti itu Pak Bekis, masukan yang kami berikan. Dan namun yang lebih menentukan materinya itu kan para senimannya, Pak Bekis.
Ya barangkali nanti di pertemuan ketika apa mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya. Waktu kita Atau mungkin dari dinas kita minta masukan dari Bu Seima sebagai tim perumus. Kami persilahkan juga. Izin tadi ada yang mengangkat tangan. Ya. Pak Rafli kayaknya mau bertanya, Bang Abdul. Ya silahkan. Saya mohon maaf ya karena pakai HP ini, laptop saya nggak mau nyambung ini. Oke, baik, terima kasih Pak Yasir sudah mengingatkan. Kayaknya host kita ini juga masih belum menguasai ini ya, Zoom meeting nih. Masih sama kayak Pak Kabit tadi mungkin. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Kabit, Pak tim perumus, dan para seniman kawan-kawan yang sudah mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Mungkin sedikit ini pertanyaannya, ya, sebelum kita nanti materinya jauh gitu kan. Ini kan para seniman dan mungkin para teman-teman yang lain itu backgroundnya kan berbeda-beda. Iya. Ada memang dari sarjana, tapi kan bukan background dari guru sekolah gitu kan. Ya, ya. Kemudian ada juga kemarin beberapa seniman kita ini justru ya tidak mengecap pendidikan di perkuliahan gitu kan Pak. Jadi pertanyaannya, RPP ini nanti yang merancang itu siapa? Apakah memang dari senimannya atau memang dibantukan oleh asisten gitu? Itu pertanyaan pertama. Halo? Iya. Silakan terus. Nah, mungkin itu aja dulu sebagai pembuka. Nanti kita kalau ada sanggahan kita tanyakan lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Rafli. Kalau kita mengacu kepada Juknis GSM ini, bahwa RPP itu disediakan oleh para seniman masing-masing. Nah, namun tidak menutup kemungkinan para asistennya itu bisa membantu senimannya untuk dalam penyusunan RPP ini. Namun seperti dari awal yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit bahwa dan saudara kawan-kawan semua bahwa kita ini ada berbagai bidang, ada dari memang dari mengenyam pendidikan di bidang seni, ada yang dari guru, bahkan ada yang seniman ini secara otodidak. Jadi sebagian mungkin tidak memahami apa itu RPP dan bagaimana menuliskan sebuah materi itu dalam bentuk tulisan, sehingga mungkin butuh bantuan dari kita semua. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang sudah menyiapkan RPP atau sudah merancang RPP ini, pada saat pertemuan nanti atau yang sudah diagendakan oleh Pak Kabit tadi, nanti di situ bisa kita membantu para kawan-kawan seniman yang lain untuk menyusun materi ajar atau RPP yang akan dibuat sesuai dengan seni yang digelutinya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Rafli. Mungkin ada tambahan dari yang lain, kami persilahkan. Iya, baik. Izin? Ya, kami persilahkan. Ya baik, mengenai RPP itu memang dijelaskan kemarin itu yang menyusun adalah seniman. Tetapi jika seniman tidak terlalu mumpuni, tidak terlalu menguasai tentang RPP, bisa minta bantu kepada asisten. Karena asisten dari sekolah itu memang guru gitu. Maksudnya mereka lebih mengerti apa itu RPP, penyusunannya seperti itu. Mungkin dari seniman itu cukup memberikan kepada asisten itu gambaran umum, secara umum apa yang akan diajarkan. Karena kan pada dasarnya asisten seniman itu maksudnya pendidikannya bukan di bidang seni tersebut.
Oke, terima kasih Jubei masukannya. Iya. Oh ya, sedikit ini bertanya sama Pak Kabit nih. Pak Kabit, para asisten ada masuk nggak di sini? Halo Pak Kabit, atau panitia di dinas? Panitia di dinas? Asisten ada nggak masuk dalam apa ini? Dalam Zoom ini? Halo, Assalamualaikum. Halo. Ada di sini itu asisten. Dari mana, Pak? Saya dari SMP Negeri 2 Gunung Meriah. SMP 2 Gunung Meriah ya? Ya. Senimannya udah kenal, Pak? Senimannya sampai sekarang belum jumpa, cuman udah kemarin udah saya hubungi, cuman ajak Zoom itu saya lihat tidak ada ikut. Jadi saya pun belum koordinasi langsung sama beliau apa yang harus. Padahal saya pengen istilahnya ketemu langsung, ingin mengobrol atau kayak mana supaya kedepannya itu untuk merancang dalam GSMS ini di sekolah SMP 2 ini apa gagasan yang harus dibuat kan seperti itu. Kalau hanya RPP istilahnya itu kan hanya sebuah rencana. Iya, betul. Pelaksanaan supaya teratur kan seperti itu aja dalam tempo 16 kali pertemuan kan seperti itu. Jadi intinya di sini pun ada yang ingin saya tanyakan dari Pak tim perumus ini ya Pak siapa ini? Pak Amrul. Ya. Pak Amrul namanya. Pak Amrul. Ya, sorry Pak ya, jaringan kita putus-putus nih. Itu. Pak Amrul. Ya. Betul. Ya, ya. Ya. Begini Pak. Ya. Ini kan saya pun sebenarnya kemarin tuh masih bingung. Ya. Jadi pihak kepala sekolah kan menyampaikan bahwa saya melaporkan saya sebagai asisten kesenian. Ya, kan ya. Terus jadi bahwasannya ada dari pihak dinas pendidikan sudah menentukan siapa keseniannya. Ya, ya, ya Pak. Ya. Jadi artinya belum istilahnya wacana untuk ke depan apa yang ditargetkan dalam GSMS ini saya pun belum memahami sama sekali gitu. Belum, Pak. Jadi belum dapat juknis itu Pak ya untuk dibaca-baca Pak ya. Iya, belum dapat juknisnya. Belum ya. Sekedar bahwasanya kalau memang di sekolah itu diterapkan bagaimana untuk memperkenalkan kepada siswa bagaimana yang dilandasi dengan sebuah seniman itu apa, tentang kebudayaan itu apa, itu kan seperti materi-materi yang ada di sekolah kan seperti itu, di seni budaya kan seperti itu. Ya, ya Pak ya. Walaupun saya basicnya bukan di seni kan seperti itu ya. Jadi ya, Pak. Maksud saya begini, apakah seniman ini semua tidak dari kalangan pendidikan itu Pak? Tidak Pak. Tidak. Ada seniman kita ini, ada seniman tradisi, para sesepuh gitu Pak. Di mana kita tidak boleh mengabaikan juga kesenian tradisi itu kan sudah mulai punah sekarang. Sudah mulai tidak dikenal, bukan saja anak-anak mungkin di tingkat SD, mungkin di kalangan seumuran kita juga tidak tahu lagi. Malah ada yang tidak paham lagi apa itu kesenian atau seni tradisi yang ada di Aceh Singkil. Oleh karena itu, dinas kemarin, khususnya Pak Kabit, itu mengharapkan dalam program GSM ini kita juga mengikutkan para seniman tradisi ini, Pak, sehingga bisa memberikan pengajaran nanti kepada siswa dengan harapan ya siswa-siswa yang diajar nanti bisa mengenal lah seni budaya yang ada di daerahnya. Begitu Pak. Di samping itu di dalam seniman yang ikut serta ini kita ada berbagai macam bidang seni Pak. Ada seni suara, ada seni lukis, ada seni ukir atau seni rupa dan seni tari, ada juga seni musik Pak.
Ya. Ini lagi Pak Amrul, sedikit lagi Pak. Ya. Dalam GSMS ini apakah ada target khusus Pak? Maksudnya bahwa apakah GSMS ini diberlakukan seterusnya atau hanya sebatas 16 kali pertemuan itu aja kan gitu. Ya, ya Pak ya. Ya. Intip sedikit boleh? Ya, ya. Supaya kita jangan terlalu jauh dari fokus kan, kita sedang membahas RPP. Sebenarnya yang ditanyakan Bapak ini tadi nanti di arena kita waktu pertemuan langsung. Kita bahas bagaimana Pak? Oke Pak Bekes ya. Ya. Oke, sedikit saya apa sama Bapak ini ya, biar apa sedikit. Pak Nurus ya, Nurus Sulin. Untuk memastikan itu Pak, apakah akan seterusnya apa? Itu saya juga tidak bisa menjawab Pak, karena ini kan program dari pusat Pak. Mudah-mudahan harapan kita kalau program GSM tahun 2001 ini sukses di Aceh Singkil, ya kita berharap tahun depan Aceh Singkil bisa ikut lagi. Kalau tahun ini 40 sekolah, kalau bisa tahun depan lebih dari itu. Begitu Pak harapan kita ya. Terima kasih Pak Amrul. Oke Pak. Lanjut yang ke ya. Oke, kita silahkan kepada kawan-kawan yang sudah menyusun RPP bisa memaparkan. Ya, baik. Ya, Jubaidi ya. Jubaidi silakan. Ini saya coba share screen, tapi tetap keluarnya host disable participant screen sharing. Itu gimana ya? Hostnya? Gimana? Jubaidi coba kirim ke WA saya. Supaya saya share dari sini. Oh, sudah saya kirim semalam ke grup. Atau saya kirim ulang ya? Oh, oke, grup. Coba saya cek. Karena biasa kan kalau langsung share screen langsung bisa dia, Mas, Bang. Pakai laptop atau HP? Pakai laptop. Laptop ya. Sebentar ya. RPP 1 lembar. Oke. Saya coba buka di sini. Mohon bersabar. Ada 4 lembar ya. Bukan ya? Bukan 4 lembar. Jubaidi, Pak Jubaidi. 2 lembar, Bang. Selembar? 2 lembar. 2 lembar ya. Atau saya kirim ulang ke grup ya? Boleh. Oke, sudah. Oke, ditunggu. Oke. Sudah dikirim, Bang. Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu di layar masing-masing? Sudah. Oke, Jubaidi sudah? Oke. Ya, silakan Jubai.
Iya, sudah terlihat, Bang. Sudah. Iya, baik. Langsung saja, Bang ya. Halo? Ya, silakan, Zubaidi. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zubaidi. Saya ditempatkan, maaf saya seniman yang ditempatkan di UPTD SPF SDN 1 Pasar, Singkil, Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Baik, di sini untuk pertemuan pertama saya masih materinya adalah sosialisasi GSMS. Nah, tujuan pembelajarannya itu di situ siswa memahami tentang GSMS. Apa itu GSMS serta perkenalan seniman dan juga perencanaan alur kegiatan GSMS. Kemudian di pertemuan kedua saya menerapkan pralatihan yaitu agar siswa mudah menguasai gerakan. Nah, jadi setiap siswa yang akan saya ajar itu terlebih dahulu diseleksi karena tidak semua siswa ada basic seni tari. Kemudian di pertemuan ketiga sudah masuk dengan materi tata tari. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami kriteria aspek-aspek penilaian dalam seni tari dengan cara mengenalkan jenis-jenis kriteria dalam seni tari seperti 3W, kemudian menjelaskan apa itu pola lantai dan teknik pola lantai. Kemudian masuk di hari keempat, olah tubuh. Siswa mengetahui serta mempelajari bentuk kuda-kuda dalam seni tari, serta pembentukan postur gerak dalam tari. Dengan cara mengajarkan beberapa bentuk gerak pemanasan, kemudian mengajarkan gerak dengan membentuk postur tubuh dalam gerak tari. Dilanjutkan pertemuan kelima atau bulan kedua, itu sudah masuk koreografi gerak. Para siswa mempelajari beberapa ragam gerak yang akan digunakan dalam komposisi tari yang akan digarap. Maaf sebelumnya, pada pertemuan kali ini saya sudah memberikan tema, yaitu misalnya saya mengangkat tema legenda Aceh Singkil ataupun adat-adat yang ada di Aceh Singkil dengan cara mengajarkan gerak tari sesuai dengan tema, kemudian mengajarkan ragam gerak tari yang berpijak. Kebetulan saya adalah seorang seniman tari kreasi garapan, yaitu di sini saya membentuk atau menciptakan sebuah tari dengan berpijak pada tari tradisional, yaitu ambe-ambekan dan juga tari dampeng. Kemudian masuk ke koreografi tari garapan masih sama dengan pertemuan kelima, yaitu siswa mempelajari struktur garapan tari yang diajarkan oleh seniman. Dan mulai dari pertemuan ke-6 ini, saya sudah mulai mengajarkan gerak-gerak ragam gerak tari yang digarap, mulai dari gerak tradisional sampai kontemporer. Kemudian di pertemuan ke-7 masih sama dengan pertemuan ke-6. Boleh di scroll, Bang. Ya baik, kemudian di pertemuan ke-8 saya sudah mulai mengajarkan beberapa gerak, yaitu gerak lanjutan dari gerak sebelumnya dan beberapa pecahan pola lantai atau lebih kita kenal formasi. Kemudian di pertemuan ke-9 masih tentang gerakan, yaitu mengulang gerakan-gerakan yang telah saya berikan mulai dari pertemuan 6 sampai pertemuan 8. Kemudian di pertemuan 10, di sini sudah mulai masuk koreografi dan musik. Nah, tujuannya adalah agar siswa mampu menyamakan gerakan tari dan musik iringan. Yaitu dengan cara berlatih menyatukan gerakan, menyatukan musik dengan gerak tari. Kemudian di pertemuan 11, sudah mulai masuk menyamakan gerakan tari dan musik beserta tempo. Dengan cara mengajarkan gerakan tari dengan kelembutan tempo. Di pertemuan 11 saya masih mengajarkan gerakan tari dengan tempo lambat. Kemudian masuk di pertemuan 12, mampu memperagakan serta menyamakan gerakan dengan musik dan tempo. Yaitu di sini sudah mulai saya mengajarkan gerakan dengan ketajaman dan dengan tempo cepat. Kemudian koreografi di pertemuan ke-13, di sini saya sudah mulai menyatukan atau menyamakan gerak dengan power beserta pola lantai dan juga tempo cepat dan lambat atau beat dan upbeat. Kemudian di pertemuan 14 di sini sudah masuk all, yaitu seperti koreografi, musik dan tata rias panggung.
mampu menerapkan wirasa, wirama, dan wiraga dalam gerakan tari serta musik, juga dengan tempo dan juga power, dan mengetahui kecocokan kostum dan make up dalam penampilan pertunjukan, yaitu dengan cara mengajarkan teknik 3W, yaitu wirasa, wiraga, wirama, mengajarkan teknik penyelarasan kostum serta make up dalam penampilan atau pertunjukan. Kemudian dilanjutkan di pertemuan ke-15, yaitu gladi resik atau rehearsal gerak, musik, dan pola lantai serta kostum. Siswa menyiapkan kesiapan energi serta mental untuk pertunjukan seni tari yang telah dipelajari, yaitu dengan cara semua kegiatan termasuk dalam persiapan pertunjukan yang maksimal. Kemudian di pertemuan 16 pertunjukan tari. Baik, sekian, terima kasih. Mohon arahan dan koreksi dari teman-teman dan juga tim perumus dan juga tim dari dinas. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan sama Saudara Jubaidi ya, sudah memaparkan materi RPP yang disusun oleh Saudara Jubaidi. Ya. Mungkin kami persilahkan pada ya, kami persilahkan pada kawan-kawan. Ada? Oke, sedikit juga ya. Karena nggak ada, saya lihat ada ini tambahan dari kawan-kawan yang lain. Jubai kan ini tari yang diajarkan itu tari garapan ya. Tari garapan di situ kan mengangkat antara dari tari ambe-ambekan atau tari lempeng. Nanti Jubai sedikit juga ditambahkan di materinya. Di tari garapan ini kan identik juga dengan tari tradisinya yang diambil, begitu ya. Nanti bisa ditambahkan dalam materinya itu, ya pengenalan terhadap seni tradisi daerah juga seperti itu, Jubai kan, supaya anak-anak didik itu juga memahami, jangan hanya nanti terpikir bahwa seni itu tari itu nasional seperti itu kan. Tapi di daerah itu juga ada tarian yang identik dengan daerah kita juga bisa disampaikan, diselipkan di materi ajarnya seperti itu Jubaidi ya. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa ini memberikan masukan. Kami persilahkan. Iya baik, sebelumnya saya mohon izin. Nah, ya. di dalam pertemuan, di dalam kontrak kita itu hanya ada 16 pertemuan, yaitu ya, dimulai betul. dari minggu pertama sampai minggu ke-16, yaitu dalam 1 minggu 1 kali pertemuan. Nah, berdasarkan dari pengalaman saya untuk saya mengajar, ini terkhusus dari bidang saya, seni tari kreasi garapan, itu dalam 16 kali pertemuan itu saya rasa masih kurang. Nah, tapi saya pribadi akan menambahkan hari-hari dalam kegiatan. Tetapi dalam RPP atau dalam kontrak kita itu tetap 16. Di luar itu saya pribadi menambahkan hari. Oke, terima kasih. Kalau itu memang ya, jaringan putus-putus ini. Oke, terima kasih Jubai. Kalau memang ada waktu, mungkin Saudara Yasir juga mungkin bisa lakukan itu nanti di luar apa, di luar target lah. Kalau kita hanya diberi 16 ya, kalau ada lebih ya mungkin itu seperti yang disampaikan kawan-kawan kita di pusat kemarin ya, itu merupakan sumbangan lah terhadap daerah atau anak-anak kita di sekolah nanti. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Nih kawan-kawan yang dari seni rupa mungkin ada ini seni ukir atau ada yang bisa disampaikan. Atau udah pada tidur semua nih? Nggak ada suara kan?
Saya Bang Amrul, izin. Ya, kami persilahkan. Sekedar memberikan informasi. Nah, bahwa setelah kita dengarkan tadi 2 RPP, ada nampak sekali perbedaan yang sangat nyata antara seni rupa dan seni tari gitu. Ya, betul. Nah, itulah itu sebabnya teman-teman di sini jangan ragu untuk membuat RPP-nya. Jadi jangan terlalu kaku. Ya, karena tadi cuma 1 RPP, setelah lihat 2 RPP ternyata ada perbedaan signifikan. Artinya mengenai RPP itu kembali kepada senimannya. Nanti akan dirumuskan oleh asisten dan tim perumus supaya nanti dipandu agar lebih baik. Jadi artinya kreasi seniman itu sangat besar kontribusinya di sini. Seperti kalau Pak Zubaidi tadi jelas karena dia seniman tari, kemudian dia mengajarkan tari yang digelutinya, terutama tari tradisional yang sudah dimodifikasi tadi apa istilahnya? Tari ambe-ambe. Tari garapan. Kreasi garapan. Nah, artinya kita tidak terpaku pada kurikulum yang ada di sekolah, tapi kita boleh mencurahkan, mengajarkan kemampuan-kemampuan seniman kita. Dan pada intinya kan pada GSMS ini kearifan lokal itu yang diangkat. Bahkan saya belum mendengar. Saya pengen tahu tentang tradisi lisan. Tradisi lisan itu ngomong gitu kan. Seni ngomong yang diomongkan bukan ditulis. Kalau sastra ditulis. Kalau di sini mungkin pantun gitu kan. Nah, kita apakah ada seniman yang kalau kita bukan pantun ya, apa nama itu damping yang imo ya maksudnya. Jadi ini harus dimasukkan misalnya. Jadi itu nanti kita bantu kurikulumnya, RPP-nya supaya itu bisa dikenal oleh generasi penerusnya. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya, Bang Amrul. Saya kembalikan kembali kepada Bang Amrul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan siapa tadi? Iya, saya. Nah, juga lebih khususnya diberitahu kepada seluruh seniman yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk yang betul-betul misal, mohon maaf, tidak ada basic atau belum pernah membuat RPP, itu jangan terlalu terbebani atau jangan terlalu terfokus dengan satu RPP atau tidak terlalu terfokus dalam satu contoh yang ada di Google misalnya, yang setelah di googling. Jadi karena pada dasarnya RPP itu adalah tujuan dan juga cara kita mengajar, apa yang akan kita ajarkan. Tidak mesti harus sama dengan orang lain gitu. Karena pada dasarnya di GSMS ini tidak terpaut atau tidak terakomodir dengan kurikulum yang ada. Contoh sekarang kurikulum 2013 yang dipakai. Kalau memang kita menyamakan dengan kurikulum 2013 itu pasti tidak akan mungkin. Karena pada dasarnya kita bukan tenaga pendidik. Karena mungkin gini, kita sudah terbiasa mengajarkan kepada anak-anak ataupun peserta-peserta yang ada. Tetapi kita tidak sesuai dengan RPP atau tidak pernah kita buat RPP. Jadi sebenarnya yang kita ajarkan itulah RPP-nya gitu. Yang biasanya kita tidak menulis, tapi kali ini kita harus tuangkan ke dalam tulisan, yaitu RPP. Seperti itu. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Mungkin dari seni tari, Kak Liska Nike Saputri ada penambahan tentang RPP seni tari, karena beliau juga seorang guru seni tari. Ya, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat teman-teman semua karena saya hari ini ada jadwal untuk vaksin ini. Karena sudah mau lewat dari 28 hari, jadi saya tidak terlalu fokus ikut ini Zoom. Tapi saya tadi ada sedikit melihat beberapa RPP sudah ditayangkan dari teman kita Bang Yasir sama adik ini ya. Zubaidi. Pak Zubaidi ya. Tadi saya sudah melihat kalau untuk RPP mungkin tidak semua RPP itu ada yang baku ya, betul dibilang. Kalau saya lihat punya Bang Yasir tadi sudah bagus sih. Mungkin tadi saya ada sedikit mendengar kendalanya itu
anak-anak yang dibawa keluar ya. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, kita melihat Karena kondisi di sini, lah seperti itu. karena kondisi saat ini kan di masa pandemi mungkin tidak diizinkan sekolah seperti itu. Memang lebih bagusnya sih biar anak-anak itu melihat bagaimana kondisi di luar, tidak hanya di dalam saja. Itu lebih bagusnya seperti itu, melihat bagaimana di luar, di situ mereka bisa berkarya. Kemudian untuk yang punyanya Zubair itu menurut saya sudah bagus sih Pak. Tadi dari kreasinya Ya. mengambil beberapa gerakan dari tari tradisi yang ada di Aceh Singkil ya tadi ya, seperti itu ya. Ya, ya. Iya, seperti itu. Menurut saya sudah oke sih. Bagaimana nanti tinggal pengaplikasiannya di lapangan seperti itu. Sampai saat ini saya juga belum membuat RPP nih Pak, karena kebetulan lagi ada kegiatan ini. Saya mohon maaf sekali Bapak. Ya, ya nggak apa-apa. Nanti kita susun sama-sama bagi. Ya, langkah baiknya nanti mungkin kita ada pertemuan lagi sama-sama biar kita ini. Baik, ada masukan ini dari Pak Kabid kita, Pak Nazir. Baik, Angko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Bilkis ada menanyakan tentang ya tugas daripada tim perumus. Nah, perlu kami sampaikan sedikit bahwa tim perumus itu adalah orang yang ditunjuk sebagai konseptor kegiatan secara komprehensif, secara keseluruhan, dan sebagai pemberi masukan pada kegiatan seniman masuk sekolah itu. Perlu kami sampaikan bahwa konsep dasarnya itu ada pada seniman itu sendiri. Nah, adapun tugas dari tim perumus itu adalah yang mengawasi, memberikan masukan-masukan di mana kelemahan, kekurangan, barangkali di situ hadir ya tim perumus untuk memberikan masukan yang lebih baik agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan RPP, saya pikir Bapak Ibu jangan terlalu fokus ke RPP-nya, di mana secara Dinas Pendidikan tetap bertanggung jawab, tetap melakukan memberikan masukan-masukan terkait dengan RPP itu sendiri, di mana jika penting kita akan mengadakan pertemuan, bukan jika penting ya, kita memang sudah mewacanakan hari ini undangan kami sebarkan, kita akan mengundang Bapak Ibu semuanya, baik itu seniman, perumus dan asisten seniman untuk bersama-sama nanti kita berkumpul di Singkil, di Gedung Seni dalam merumuskan RPP itu sendiri. Tetapi pada dasarnya kita bukan fokus kepada RPP-nya. Saya pikir dari Bapak Ibu sendiri sudah ada konsep-konsep yang akan diajarkan sesuai dengan bidangnya. Adapun RPP itu adalah keselarasan ya daripada apa yang sudah terkonsep pada diri Bapak Ibu untuk kita tuangkan, dan itu langkah-langkah yang harus kita ajarkan kepada anak. Jadi saya pikir jangan terlalu kita perdebatkan masalah RPP, namun bagaimana pelaksanaan itu sebagaimana yang biasa Ibu Bapak laksanakan di mengajarkan seni itu sendiri, ini yang perlu kita pertegas dan kita tuangkan dalam RPP. Nah, untuk RPP itu sendiri kami sadar, kami tahu bahwa Bapak Ibu sebagiannya bukan basicnya guru, namun kita akan memberikan masukan arahan ke depannya bagaimana membuat sebuah RPP itu dengan baik. Ini adalah tanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil. Jadi untuk ke depan yang paling penting adalah bagaimana GSMS ini bisa sukses, bisa berhasil, dan kita tidak ingin GSMS ini terkesan acak-acakan. Ini kita harus lakukan dengan serius, karena memang ini adalah yang pertama di Aceh Singkil, ya, dan kita adalah peserta satu-satunya dari Aceh Singkil, dan ini harus kita tanggung jawabkan. Kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan oleh
kementerian untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan saya menyarankan agar kita memang mengajarkan seni-seni yang berbau kedaerahan. Ini yang paling penting. Nah, untuk RPP itu kita akan pandu Bapak Ibu, kita akan ajarkan bagaimana membuat RPP yang baik nantinya. Jadi saya pikir hanya itu. Kalau memang ada pemaparan yang lain kami persilakan. Apa yang ditampilkan tadi, apa yang sudah disampaikan tadi baik oleh Yasir ya, Pak Yasir, maupun dari siapa tadi namanya Pak Amro? Pak Baini ya, itu sudah bagus. Namun nanti kalau memang perlu ada perbaikan-perbaikan itu akan kita rumuskan bersama di saat kita bertemu nantinya di gedung seni. Saya pikir hanya itu. Kalau memang ada yang lain dan kalau memang ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Iya, mohon izin Pak. Ya. Ya, baik. Saya mau menanyakan ini ada sedikit. Jadi nanti kan ketika sudah dimulainya apa itu GSMS ini ke sekolah-sekolah, jadi seniman mengajar, itu harinya ditentukan oleh dinas atau kita sendiri senimannya. Dan untuk dimulainya itu kita yang menentukan atau langsung ada pengumuman resmi. Terima kasih. Jadi begini, itu nanti kita sesuaikan. Kita akan rapat pada hari Senin depan. Jadi kita sesuaikan. Yang jelas kita tidak ingin melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh kementerian. Nanti di pertemuan kita akan rapatkan bersama. Jadi jangan terpaku kepada 16 kali pertemuan. Saya malah menyarankan ketika 16 kali pertemuan itu tidak tuntas, jadi kita masing-masing baik dinas pendidikan, perumus, seniman, asisten seniman itu bisa membuat pertemuan tambahan. Walaupun di RPP-nya nanti itu hanya sebatas 16 kali pertemuan. Yang penting sebelum itu sukses, kita tidak ingin berhenti pada 16 kali pertemuan. Ini harus kita lanjutkan. Begitu ya. Iya, baik. Sesuai dengan rencana saya, Pak. Iya. Jadi begini. Jadi kita kan ada 16 kali pertemuan. Jadi yang 16 kali pertemuan itu di pertemuan ke-16 adalah pertunjukan atau pertanggungjawaban. Iya, iya. Nah, jadi menurut saya pertemuan itu yang ke-16 tetap pertunjukan, tetapi untuk penambahan jadwal itu di pribadi seperti yang saya rencanakan itu di sebelum pertemuan ke-16. Contoh seperti ini, misalnya pertemuan pertama itu hanya 1 kali 1 minggu misalnya Pak kan. Ya. Jadi dalam 1 minggu itu yang di RPP tetap 1 kali, tetapi saya menambahkan misalnya jadi dalam 1 minggu itu 2 kali gitu, tergantung kesepakatan saya dengan kepala sekolah. Ya. Seperti itu Pak. Itu yang sudah saya rencanakan. Karena kalau menurut saya ini yang nggak usah dihitung 16 ya Pak, karena 16 udah finalisasi, udah finish gitu kan. Jadi 15. Karena 15 kali pertemuan itu menurut saya tidak cukup. Ya. Karena sedangkan biasanya saya yang di bidang saya geluti itu dalam 1 bulan itu dalam 1 minggu bisa 3 kali latihan aja kadang belum cukup seperti itu Pak. Iya. Begini Pak Baini, itu bagaimana manajemen pelaksanaan itu diatur oleh seniman itu sendiri bersama dengan asisten seniman. Yang jelas sebelum itu tuntas, sebelum anak-anak menguasai 16 kali belum menguasai itu bisa ditambah. Kalaupun 1 minggunya 2 kali, 1 kali itu bisa dibuat 3 atau 4 kali. Tidak ada persoalan. Yang penting ada kesepakatan antara seniman, asisten seniman dengan kepala sekolah. Tapi yang jelas kita ingin tuntas ini Pak. Nah pada finishing ya, pada penampilan akhir itu kan ada pada pertemuan ke-16 itu kan ada penampilan ya Pak ya. Nah ini kita bertanggung jawab masing-masing seniman untuk mendokumentasikan penampilan itu. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil setelah semuanya tuntas, nanti kita akan membuat pegelaran 1 kali. Kita akan buat pegelaran, nanti kita sepakati di mana tempatnya, dan itu juga kita dokumentasikan sebagai arsip kita dan kita kirimkan ke kementerian. Namun masing-masing seniman itu wajib
ada dokumentasi sendiri yang sebagai pertanggungjawaban yang dikirimkan kepada kementerian nantinya. Begitu Pak ya. Izin Pak, mengingatkan Pak, waktu kita sudah lewat dari pukul 12. Ya. Nanti kita kembali lagi pukul 3. Jadi kalau kita lanjutkan lagi Zoom ini, kemungkinan waktu istirahat kita tersita. Atau Baik. gimana kesepakatan kita? Lanjut atau istirahat? Sedikit lagi boleh, Pak, izin? Boleh. Silakan. Ya ini, saya hanya mau memastikan apa masih ada bergabung dari Ustaz tadi sama kita ini, Pak. Masih Pak, masih ada. Nanti segala sesuatunya apa yang sudah kita bahas ini, ketika memang kita terbentur, tentu kita akan tanyakan langsung kepada pihak Kemendikbud, begitu Pak ya. Masih ada. Yang dari kementerian Pak masih bergabung kan Pak? Yang dari masih. Belum dengar suaranya, maksudnya apa komentarnya begitu Pak kan? Iya. Masukan yang mau dia berikan kepada kita dalam pertemuan, karena yang mengikuti ini hampir semua seniman yang terlibat dalam kegiatan ini hadir semua, saya pikir. Jadi alangkah baiknya kalau dari pusat juga memberikan arahan lah dalam pertemuan kita pertama ini Pak. Saya pikir itu harapan kami. Baik Pak Bilkis. Kalaupun di season pertama ini beliau belum bisa memberikan tanggapan, mungkin pada pertemuan kedua nanti setelah Isoma saya akan hubungi langsung agar beliau memberikan pencerahan kepada kita semua agar kita tidak meraba-raba. Padahal saya tidak bawa juknis pula ini. Saya lupa membawa juknis tadi, mohon maaf. Saya di perjalanan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan perjelas semuanya pada saat kita pertemuan di Gedung Seni. Nah hari ini saya menganggap ini tidak maksimal ini. Ya. Nanti pada pertemuan di Gedung Seni kita akan memberikan paparan yang lebih sempurna lagi dengan menghadirkan semuanya. Perumus, kemudian dari Dinas Pendidikan, asisten dan seniman itu wajib hadir semuanya, begitu. Namun nanti kita akan meminta kepada pihak kementerian untuk memberikan pencerahan kepada kita semua agar pada hari ini kita fokus terhadap pembahasan RPP, begitu Pak ya. Terima kasih. Pak Yasir? Ya siap Pak. Ya. Ya, sudah jam 12. Saya pikir kita boleh break dulu sebentar. Nanti kita akan masuk di pukul 13.30. Atau ini dari kementerian mana? Bapak dari kementerian? Dari kementerian sepertinya sudah keluar Pak dari Zoom. Mungkin ada kendala jaringan atau yang lain-lain. Tapi memang perjanjiannya itu jam 12. Kita sudah istirahat. Mungkin mereka sedang istirahat Pak. Ya, nanti kita kembali ke Zoom utama Pak, bukan Zoom ini. Oh berarti setelah break itu masuk ke Zoom utama? Ya, kita akan presentasi RPP yang sudah kita diskusikan. Nah, oh ya ini yang mau saya tanyakan. Kan tadi dibahas di grup utama itu, ini kita diskusi nih, kita diskusi tentang RPP untuk dipresentasikan setelah zuhur nanti di grup utama. Nah, untuk yang dipresentasikan ini RPP yang mana? Nah begini, hari ini kan cuma ada 2 RPP ya, cuma ada 2 RPP itu seolah-olah mewakili dari Kabupaten Aceh Singkil. Jadi yang baik itu dari Zoba ini maupun dari Pak Yasir sendiri, inilah sebagai miniatur kita lah. Kita jadikan sebagai rujukan semuanya dari seniman-seniman yang ada di Aceh Singkil. Seolah-olah itulah dari hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk lebih lanjut itu nanti kita bahas di pertemuan kita pada hari Senin depan. Begitu ya. Bisa begitu Pak Zulbaini ya. Pak Zulbaini bisa dijadikan sebagai rujukan kita ya. Iya baik Pak. Kita untuk kita jadikan seolah-olah itulah hasil diskusi kita pada hari ini yang kita akan tampilkan nanti di Zoom utama, begitu Pak? Bisa ya? Iya baik Pak, siap Pak. Baik. Kemudian Pak Yasir boleh ya Pak ya kita pakai untuk
untuk kita tampilkan nanti di Zoom utama ya Pak ya. Siap Pak. Baik. Alhamdulillah. Saya pikir untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang memakai link PGRI. Sebab ya kalau kita buat link lagi kita akan harus bayar lagi kan begitu. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan link yang ada. Kemudian kami juga mohon maaf keterlambatan masuknya, banyak kendala-kendala. Tetapi itulah tantangan bagi kita. Namun kita tidak akan pernah menyerah kepada keadaan. Kita tetap harus maju. Yang jelas hari ini kita tidak ingin ya kesenian budaya Aceh Singkil itu mati, sehingga anak-anak kita ke depan secara kontinu memberikan pemahaman kepada anak-anak sehingga kebudayaan Aceh Singkil, kesenian Aceh Singkil tetap ya hidup ya, tetap berkesinambungan di masa-masa yang akan datang. Saya pikir hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita akan masuk ke Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung aja Bang Yasir ditutup selaku host. Oke, siap. Pak Jubai, mantap. Bu, di WA aja, Bu. Ya, Jubai ini mantap ya hari ini. Dari gedung kesenian ya Pak Jubai. Persiapannya luar biasa. Alhamdulillah. Kami asisten tinggal bantu aja. Jubai, mana yang kurang mana tinggal kita Jubai? siapkan Iya. ya Pak Jubai. Iya. Jubai. Ini Pak Baikis? Dani Ansari ada nih enggak? Enggak tahu, Pak. Nanti dipantau lah, si Dani ikut nih enggak? Iya, dia ikut kalau nggak salah, Pak. Nggak ada nih ikut di Zoom nih enggak? Oh, di Zoom belum tahu, Pak. Belum ada kelihatan dari tadi. Coba nanti ditanya ya, jangan Pak ketinggalan ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, salam juga ya. Iya, Pak. Semangat untuk seniman dan asisten seniman Aceh Singkil. Karena kita harus berbangga, Provinsi Aceh cuma ada di Kabupaten Aceh Singkil ya. tahun ini. Ya. Terpilih ya. Sumatera bagian utara kita cuma kita. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak Yasir lanjut. Saya tutup ruangan ini. Kalau ada mau yang disampaikan silahkan. Silakan Pak Yasir. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan sepanjang Zoom.